Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam Nurul Husna, yakni Al Mukarrom Gus Haji Saifur Rahman SH. Yang saya hormati Dewan Guru beserta Dewan Juri di tempat. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman globalisasi dan teknologisasi saat ini. Indonesia merupakan negara besar yang menganut sebuah ideologi penting yang dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan Pancasila. Pancasila lahir dari pemikiran orang-orang hebat Indonesia, diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni yang diperingati setiap tahunnya sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila penting yang merupakan ideologi dan cita-cita Indonesia. Kebesaran hati para pahlawan terdahulu menciptakan Pancasila untuk masa depan yang lebih cerah bagi negara Indonesia. Dan tidak sepantasnya bagi kita generasi milenial hanya duduk dan menikmati hasil dari kemerdekaan ini. Kita sepatutnya berperan aktif mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan luar biasanya Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama yang memperingatkan seluruh umat manusia, terutama generasi muda Indonesia, bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Kecanggihan teknologi saat ini tidak akan mampu menandingi kuasa Tuhan yang Maha Esa. Dan memiliki iman yang kuat itu adalah sebuah keharusan bagi umat manusia, terutama untuk generasi muda kita. Karena dengan iman yang kuat kita dapat meminimalisir kesombongan yang ada dalam diri kita. Sesuai sila yang pertama, kita harus bangkit dan meyakini bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa dan memerangi para anti agama. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial juga dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaum milenial kita harus mementingkan bangsa dan negara ini terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi kita dapat ditunda dan digantikan dengan kepentingan bernegara dan berbangsa. Kepentingan bangsa dan negara ini harus didahulukan oleh generasi muda kita di atas kepentingan pribadi mereka untuk membawa negara ini lebih maju ke depannya. Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam berpikiran dan berperilaku etis untuk menciptakan Indonesia yang makmur dan demi kepentingan bersama. Generasi milenial harus sadar diri untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Banyaknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi non-politik tidak dijadikan acuan oleh para pemuda milenial kita untuk memecah belah bangsa ini, namun dijadikan acuan untuk membuat negeri ini lebih maju ke depannya. Karena jika generasi muda kita terpecah belah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa negara kita akan terjajah seperti kejadian yang di masa lampau. Generasi muda kita juga harus memiliki sikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Generasi muda kita tidak boleh mengambil keputusan secara otoriter, namun harus disepakati melalui musyawarah. Generasi muda milenial kita juga harus mampu mengkritik struktur sosial, struktur kepemimpinan yang tidak adil bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ideologi, politik, maupun dari segi ekonomi, sehingga ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia dapat terhapus. Maka dari itu, pada hakikatnya generasi milenial kita harus memelihara dan mengamankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda kita harus mengembalikan kejayaan seperti yang sudah didapatkan oleh para pendahulu kita, bahwa bahkan melebihi mereka. Kita pernah maju dalam sektor militer di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, sehingga negara kita mendapat julukan negara paling kuat di bumi bagian selatan. Dan juga negara kita pernah menjadi produksi beras terbesar di dunia dalam sektor ekonomi di bawah pimpinan Pak Harto.
Marilah kita maju ke depan dengan membawa obor penerang bagi negeri ini, karena generasi muda adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.